Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah marilah sama kita pulangkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan rahmat beliau kita telah dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik program guru penggerak angkatan 7 yang saya sendiri Pino Dianto berasal dari SDN 13 Tanjungan 4. Selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan ke arwah pucuk pimpinan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 13 Tanjungan 4, dan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah mengizinkan saya dan memberi waktu kepada saya untuk menyelesaikan salah satu tugas yang saya kerjakan saat sekarang ini dalam mengikuti program guru penggerak angkatan 7. Yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru SD Negeri 13 Tanjungan 4, dan juga terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu menyukseskan kegiatan program guru penggerak khususnya pada diri saya sendiri. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin saya sebagai tidak akan memperpanjang. Mungkin sebelum kita masuk, sebenarnya kegiatan ini yang akan disampaikan dalam aksi nyatanya yaitu budaya positif. Cuman waktu di awal kemarin saya melaporkan kepada Bapak sekaligus minta izin, dikata beliau kalau dapat berbagilah dengan kawan-kawan apa yang telah didapat selama ini. Mungkin saya di sini akan mencoba bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin dari penyampaian saya nanti masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Akan mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah senior sudah dahulu mengetahui daripada saya. Mungkin kekurangan-kekurangan itu nanti di akhir kegiatan ini saya sangat berharap saran dan kritikan serta masukannya demi kemajuan kita bersama, khususnya bagi saya nanti dalam melaksanakan kegiatan ini. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, di awal salam bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di hari ini. Pada kegiatan program guru penggerak ini, yang pertama yang dulu itu mengenai filosofi pendidikan nasional KHD, Ki Hajar Dewantara. Ya, mungkin bagi kita sama Ki Hajar Dewantara ini tidak asing lagi. Ya, Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Karena jasa-jasa beliau, perjuangan beliau pada masa zaman penjajahan Belanda, apalagi sebagaimana yang kita ketahui, pada zaman penjajahan kolonial Belanda, pendidikan bagi masyarakat kita tidak merata. Pendidikan hanya berlaku bagi orang-orang yang kaum bangsawan, kaum-kaum yang memiliki jabatan yang tinggi. Hanya kaum-kaum itulah yang bisa melanjutkan pendidikannya ke arah yang lebih baik. Sedangkan untuk kaum pribumi atau rakyat jelata yang rakyat Indonesia, pendidikan hanya bisa dinikmati sebatas kepandaian membaca, menulis, juru tulis dan juru hitung. Itu pun tujuan dari pemerintahan kolonial itu untuk mendapatkan tenaga buruh yang sangat murah sebagai juru tulis dan juru hitung pada buruh-buruh pabrik. Ki Hajar Dewantara karena perjuangannya, beliau diberi julukan
sebagai bapak pendidikan nasional. Sehingga sampai saat sekarang ini untuk mengenang jasa beliau, setiap hari lahir beliau itu 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Banyak filosofi-filosofi atau pendapat-pendapat yang beliau sampaikan yang berguna bagi kita saat sekarang ini. Contohnya itu ada istilahnya beliau mengatakan belajar 3 dinding. Filosofi ini tidak main-main seperti yang kita lihat, kita ketahui ruang kelas kita terdiri dari 4 dinding. Jadi salah satunya kata beliau, dinding yang ketiganya itu yang di depan itu dibuka. Tujuannya apa? Pendidikan ini bukan hanya didapat sekedar di sekolah saja. Di anak didik kita ini diberi kesempatan untuk mencari atau menimba ilmu ataupun mendapatkan ilmu dari lingkungan sekitar, dari masyarakat atau orang tua. Terus ada lagi yang kita dengar, sesuai yang beliau ciptakan, sekolah yang beliau dirikan itu taman siswa. Pada pendirian taman siswa itu beliau menerapkan semboyan Ingarso Sungtulodo, Ingmatio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di depan seorang guru itu adalah sebagai suri tauladan yang baik bagi anak didiknya. Di tengah sebagai penyemangat, pemberi ide bagi para anak didiknya. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani itu adalah seorang guru itu harus mampu mendorong peserta didiknya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun di sini Bapak dan Ibu, itu kita menuntun kodrat anak itu yang sudah ada. Ya, kodrat anak itu sudah ada di bawahnya sejak lahir. Jadi tugas kita ini pada saat sekarang ini hanya menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Yang kedua, pendidikan itu ibarat seorang petani atau tukang kebun. Sama lain yang kita ketahui Bapak dan Ibu, seorang petani atau tukang kebun tugasnya hanya merawat tanaman. Nah, tanaman itu dirawat, sedangkan bibitnya itu sudah ada. Ya, kalau bibitnya bagus, berarti tugas seorang petani sangatlah mudah. Begitu juga dalam pendidikan. Anak itu menurut dasarnya itu dari rumah itu sudah dibekali dengan kodratnya, ilmu pengetahuannya, bahkan yang sudah ada dari rumah. Nah, jadi kita sebagai petani, diibaratkan sebagai petani, itu kita menuntun kodrat-kodrat yang ada dalam anak tersebut. Yang ketiga, pendidikan itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat alam ini, sebagaimana kita ketahui, seorang anak itu, apalagi alam ini misalnya anak yang di kota dengan anak yang tinggal dengan daerah yang kita pedesaan, tentu cara pembelajarannya tidak sama. Cara materi yang kita berikan tidak sama. Sedangkan kodrat zaman, kita tidak boleh menutup kemungkinan anak-anak tersebut mengikuti perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Apalagi tujuan dari kurikulum mereka sekarang adalah cakap belajar abad 21. Yang kelima, bukan tabula rasa. Dulu waktu pertemuan dengan fasilitator, ini yang jadi pertanyaan bagi saya dan Bapak dan Ibu. Setahu saya, kita waktu kuliah istilahnya tabula rasa. Anak itu ibarat kertas putih yang kosong dan suci. Tugas kita sebagai seorang guru yang akan menulis, ataupun sebagai orang tua yang akan menulis ke arah mana anak didik kita itu akan kita bawa. Tapi pada saat sekarang ini bukan tabula rasa. Anak tersebut sudah ada kodratnya dari bawah, dari lahir. Sudah ada kemampuan atau kecakapannya yang sudah ada. Jadi kita hanya tinggal mengasah ke arah mana anak itu kita tuntut sesuai dengan kreativitas atau kodrat yang ada dalam dirinya. Terus budi pekerti. Budi pekerti ini mungkin tidak luput bagi kita sebagai seorang guru, sebagai suri teladan, memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak didik kita supaya
budi pekerti pada anak didik kita dapat terasa dan tertanamkan sebagaimana mestinya. Yang keenam itu bermain. Tidak bisa kita pungkiri Bapak dan Ibu, sebagai kodratnya seorang anak itu kodrat bermain tidak bisa kita hilangkan. Alangkah baiknya suatu permainan kita selingi di dalam proses pembelajaran kita. Apalagi permainan yang bersifat kedaerahan. Selain menambah ilmu pengetahuan, juga kita bisa membantu anak didik kita untuk membudayakan warisan budaya yang ada di dalam daerah kita. Misalnya dengan bermain congklak misalnya kan. Jadi anak didik kita mungkin dengan perkalian ataupun berhitung menjumlah segala macamnya. Terus nilai dan peran guru penggerak. Oke Bapak Ibu, nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Berpihak pada murid ini maksudnya ada istilahnya yaitu di dalam program itu berhamba pada murid. Sebenarnya kalau kata-kata berhamba ini kan tabu. Masa ya kepada murid kita berhamba. Maksud berhamba di sini pendidikan itu berpihak kepada murid. Misalnya kalau ada anak didik kita yang kekurangan, kita bantu. Sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini sudah sesuai, cuman mungkin pembuktiannya yang kurang. Sekarang pada saat sekarang ini kan apapun yang akan kita kerjakan harus ada buktinya ya Pak ya. Yang kedua mandiri. Jadi seorang guru penggerak itu dituntut untuk mandiri. Mandiri di sini maksudnya Bapak dan Ibu mencari ilmu atau kemampuan yang lain tanpa diperintahkan oleh atasan atau teman atau kerabat yang lainnya. Misalnya semacam pelatihan-pelatihan yang dibagikan di grup-grup WA kita itu adalah salah satu contoh bentuk guru-guru kita sudah melakukan kegiatan yang mandiri. Yang ketiga reflektif. Reflektif ini maksudnya merefleksi diri. Jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kita refleksi diri kita. Apakah sudah kita laksanakan tindakan kita tadi sudah betul ataupun masih ada kekurangan-kekurangan. Kalau kekurangannya waktu refleksi ini kita perbaiki bagaimana prosesnya yang masa akan datang. Yang keempat kolaboratif. Kolaboratif ini berkolaborasi dengan kawan sejawat, dengan kepala sekolah ataupun dengan murid sekalipun. Istilahnya ada dulu tutor sebaya. Nah, ini kolaborasi dengan kawan. Yang kelima inovatif. Inovatif ini menemukan hal-hal yang baru. Hal yang baru di sini maksudnya Bapak dan Ibu bukan hal yang baru kita temukan, tapi orang lain belum punya, bukan yang semacam itu. Maksudnya inovatif di sini yang baru bagi anak didik kita. Walaupun kegiatan itu sudah sering dilakukan di tempat lain atau di sekolah-sekolah lain, tapi bagi anak didik kita itu merupakan sesuatu hal yang baru. Selanjutnya peran guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Ya. Yang kedua menjadi coach atau pelatih bagi guru lain. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Jadi kalau yang kelima menggerakkan komunitas praktisi ini Bapak Ibu misalnya contohnya itu di program KKB, program-program KKB, MGMP atau K3S bagi kepala sekolah, itulah menggerakkan kegiatan tersebut bisa terlaksana seperti biasanya. Salah satunya program guru penggerak ini juga termasuk salah satu komunitas praktisi. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya itu budaya positif. Nah, sebenarnya kalau untuk kegiatan saya pada hari ini yang seharusnya yang disampaikan itu mengenai budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi sesuai dengan
kurikulum saat sekarang ini, yaitu siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau siswa yang berkarakter. Ada budaya yang dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter atau berkarakter positif. Satu, gerakan literasi sekolah. Jadi biasanya mungkin menjelang belajar ada agak 5 menit membaca atau 15 menit membaca, itu merupakan salah satu budaya yang positif. Benarnya sudah kita laksanakan semuanya Bapak dan Ibu. Ya, 15 menit, banyak lagi misalnya baca ayat pendek, itu sudah merupakan satu kegiatan budaya positif. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler, ya, pramuka, tapis atau segala macamnya. Yang ketiga, kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses pembelajaran. Misalnya yang budaya ini tanpa diperintahkan, mereka itu mungkin di awal bersalam dengan guru, mengucapkan salam atau segala macam. Di akhir bersyukur tanpa diperintahkan, mereka sudah bisa melakukan kegiatan bersyukur. Itu merupakan salah satu budaya positif yang telah dilaksanakan. Yang keempat, membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Sifat spontan ini maksudnya apa dan Ibu? Mungkin mereka melakukan kesalahan, dengan spontan mereka meminta maaf tanpa disuruh. Itu merupakan suatu budaya positif yang telah tertanam dalam anak didik kita. Yang kelima, larangan tata tertib sekolah. Misalnya ada tata tertib sekolah, mereka indahkan tanpa ditegur atau diperintahkan segala macamnya. Sebenarnya perilaku budaya positif ini banyak. Mungkin mereka sudah terbiasa buang sampah pada tempatnya tanpa diperintahkan, memilih sampah tanpa diperintahkan, tanpa kena marah atau disuruh, ataupun tanpa diberikan penghargaan. Itu merupakan salah satu bentuk budaya positif. Nah, ini dia ada pertanyaan pemantinya, Bapak, setuju atau tidak setuju? Kira-kira Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplin anak. Gimana itu kira-kira Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini nanti itu mengenai hukuman dan konsekuensi serta penghargaan. Pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau setuju kira-kira? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Nah, ya Bapak Ibu, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi nanti kita lihat kalau topik nanti itu adalah pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bocah ada lah. Nah, nih ada suatu permainan Bapak dan Ibu. Mungkin ada A dan B. Anda dan teman Anda. Saya minta bantu nanti 2 orang. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda
atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, bisa dengan mengancam, bisa dengan menghardik, bisa dengan merayu, bisa dengan menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya, ada 2 orang nanti kepada Ibu. Nah, siapa Bu? Undialah dengan Bu Win. Tak bantu. Jadi Ibu. Jadi ada A, ada B. Di sini di perannya itu mengenai posisi kontrol. Ya. Ada saya tulis dalam satu yang berharga. Kira-kira poin apa yang berharga menurut Ibu simpan? Mau nggak Ibu nanti memberikannya kepada teman tadi? Mungkin dia dengan cara membujuk, mungkin dia dengan cara mengancam, atau mungkin dengan menghardik, ya, atau menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan. Kalau tidak mau dia membuka kepalan, ya tidak masalah. Nah, apa yang terjadi katanya? Mau tidak dia membuka kepalanya? Ya kalau menurut dia itu tidak berharga, berarti dia mau disuap. Tapi kalau itu merupakan sesuatu hal yang berharga, bisa jadi apapun yang dilakukan oleh temannya dia tidak akan mau membukanya. Ya. Nah, udah nih lah, anak ngelakuin kesakitan doang. Saya nggak kata tadi minta dong kertasnya, dia nak mau video dong kan, itu pasol, udah nih, enak banget, nih udah boleh dong, iya. Ya mengancam, kadang-kadang kan sama dengan kita di kehidupan sehari-hari, dengan cara membujuk orang tersebut mau memberikan. Mungkin barangnya itu tergantung posisi kontrol tadi. Jadi intinya kalau dia kontrol emosi atau kontrol kekuatan, sama menyeluruh. Tapi rahasia. Udah ketahuan. Ya terserah mau yang mana, mau dibujuk atau Ini seperti boleh dengan semuanya. Tidak mau dibujuk, dirayu, tidak mau dirayu diancam. Pegawai coba dulu lah ungkapnya. Suap ayah bapak direkam, bapak disuap. Tapi kalau secara spontan saja dia bisa bikin. Cara yang itu kan dipraktek. Iya. Iya, Apa? Nomor apa? Jadi dia bujuk nggak mau, diancam nggak mau, dihardik nggak mau, dirayu disuap kalau nggak mau. Berarti
berarti barang tersebut merupakan barang yang sangat berharga bagi dia. Kira-kira boleh kami melihatnya? Anda ada melihat saudara? Nah, ini maksud di sini Bapak dan Ibu itu apa yang terjadi? Berarti yang menentukan kontrol atau emosi atau nasib kita adalah kita sendiri. Apalagi itu merupakan hal yang berharga. Nasib kita ini mau ditentukan oleh orang lain atau kita yang menentukan sendiri. Kalau kita ditentukan oleh orang lain, berarti kita mau menyerahkan apa yang diminta oleh orang lain. Baik dia meraju, membujuk. Tapi kalau itu merupakan barang berharga, kukuh dengan pendirian kita, berarti yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri, yang menentukan adalah kita sendiri. Kita lihat ini perubahan paradigma. Ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, terus ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sebenarnya perubahan ini ilusi guru mengontrol murid, berarti yang mengontrol itu bisanya yang berhasilnya itu adalah yang datang dari dirinya sendiri. Ini teori kontrol pilihan. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Ini dari teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Nah, disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Teori motivasi, yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan keras. Terus model berpikir menang-menang. Menang-menang di sini maksudnya Bu, kita untung, orang lain juga untung. Nah, nggak saling dirugikan. Kadang-kadang kan kita untung, orang lain dirugikan. Untuk memajukan kita, orang lain diturunkan. Jadi ini sistemnya model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Terus ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Di mana nanti posisi kita? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat rasa bersalah kah? Sebagai teman kah? Sebagai pemantau kah? Atau sebagai manajer? Terus ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Terus ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Baik Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan ini sesuai dengan profil
pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi hukuman, ini tadi sebagai pertanyaan pemantik tadi, di sini nanti bisa kita menjawabnya. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Ada yang motivasi yang dari eksternal, yang berasal dari luar. Ada motivasi itu yang dari internal, yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, inilah tujuan disiplin positif yang dari internal ini yang diharapkan, yang dari dalam diri. Yang pertama, motivasinya itu ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin seorang murid kita disuruh kita memberi tugas. Ini memberi tugas kok dekatwe kena hukum. Itu saya motivasinya. Motivasi dari dalam diri, baik pun kita ataupun orang lain. Mungkin kita akan menghadiri suatu rapat atau apa. Kalau kita tidak hadir, kita takut kena hukum. Itu saja motivasinya yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya hadir nanti mungkin dapat nasi atau segala macamnya, atau diberi uang, ataupun anak didik kita kalau dia mengerjakan nanti dikasih uang, ataupun anak kita di rumah disuruh mengaji nanti ibu kasih jajan atau penghargaan. Itu saja motivasi yang ada dalam dirinya. Dan yang paling diharapkan itu tentu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mungkin anak didik kita, dia tumbuh dalam dirinya, kalau saya mengerjakan tugas, maka saya akan berhasil. Atau di rumah pun begitu juga, kalau saya membantu orang tua, mungkin orang tua akan sayang dan senang kepada saya. Itu yang diharapkan, motivasi yang paling diharapkan adalah untuk menghargai diri sendiri yang berasal dari dalam diri kita. Begitu juga bagi kita. Mungkin kita hadir atau menghadiri. Kalau saya hadir, orang akan seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi berdasarkan juga, merdeka itu tidak hanya dari perintah saja, tapi bagaimana kita mampu membuat memerintah diri kita sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Ibu dihukum oleh penghargaan. Tadi sudah dengan memberikan penghargaan meningkatkan motivasi. Terus dengan memberikan hukuman juga menumbuhkan jiwa anak. Sebenarnya kalau menurut pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini, antara hukuman dan penghargaan dan konsekuensi itu tidak boleh dilakukan lagi Bapak dan Ibu. Sebenarnya di kurikulum 2013 sudah dilaksanakan Pak, seperti tidak memberikan ranking di rapor. Itu salah satu bentuk bahwa penghargaan tidak mampu memberikan kemajuan kepada anak didik kita. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau kita hukuman atau penghargaan pun ada ketergantungannya nantinya Pak dan Ibu. Ya, contoh yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kita berikan penghargaan, sekali kita berikan dia mau. Tapi kalau suatu saat tidak kita berikan lagi, mungkin keinginannya berkurang. Nak mau nolai, nak boleh karena tidak ada penghargaan. Nah, juga itu sama penghargaan yang menghukum. Ya, hukuman ini misalnya waktu pemberian peringkat kelas yang dapat juara diberikan penghargaan. Sedangkan yang tidak dapat juara merupakan
suatu hukuman baginya. Ya, kenapa dia tidak mampu seperti teman-temannya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Juga penghargaan merusak hubungan. Misalnya kita dengan kawan, yang satu dapat penghargaan, padahal kadang-kadang sudah sama apa yang kita buat, kita pun tidak dapat penghargaan. Ya, jadi dapat merusak hubungan dengan penghargaan ini. Terus ada lagi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang pertama Pak Ibu, dengan memberikan penghargaan ini, keinginan anak tadi dia hanya sebatas penghargaan. Jadi yang diharapkan pada Merdeka Belajar itu, anak tersebut secara kontinu tanpa ada penghargaan, tanpa ada hukuman, mereka mau melakukannya. Misalnya dalam melakukan pemilihan sampah atau kelas terbersih misalnya. Tapi yang diharapkan saat sekarang ini, tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya hukuman, mereka mau melakukan hal-hal yang positif atau hal yang baik tadi. Terus bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi yang diharapkan Bapak dan Ibu. Mungkin pengganti penghargaan. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses pembelajaran, bukan kepada hasilnya atau pengetahuannya. Contoh pengakuan itu, misalnya situasinya pada saat menolong murid baru. Mungkin ada murid baru di dalam kelas kita, nampak oleh kita, murid kita dia membantu temanya. Maka nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Apa yang saya lakukan mungkin kemarin saya perhatikan anak membantu teman, jadi dia merasa ada hal positif yang ada dalam dirinya. Mungkin contoh yang kedua, pada saat kamu membantu atau teman-temanmu ditugas ke kelompok, kita lihat ada anak didik kita yang memberikan bantuan kepada temannya. Jadi mungkin kita buka, kita ucapkan kepadanya, Bapak sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan tersebut. Nanti nilainya di situ adalah nilai melalui, berarti dia peduli kepada teman-temannya. Lalu yang ketiga, pada saat mendengar mungut kertas-kertas yang berserakan di lantai atau sampah. Kita ucapkan terima kasih kepada anak didik kita. Itu berarti kita telah menunjukkan rasa tanggung jawab. Ini Bapak Ibu, antara hukuman atau konsekuensi. Sebenarnya hukuman dan konsekuensi ini sudah berbeda Bapak Ibu. Ada. Kalau hukuman itu sifatnya kok spontan. Spontan langsung kita berikan. Sedangkan konsekuensi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Itu saja membedakannya. Kira-kira di sini ada contohnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin kita hukum anak kita yang terlambat, kita tulis 100 kali. Ini berupa hukuman atau konsekuensi. Kira-kira apa Ibu? Nanti ada jawabannya. Kira-kira kita terka dulu apa kira-kira coba? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus ada lagi kalau hukuman atau konsekuensi, hukuman ini tidak sejalan dengan kesalahan. Sedangkan konsekuensi sejalan dengan kesalahan yang dilakukannya. Itu yang membedakan. Yang kedua, lari melintasi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, misalnya dicoret-coretnya, diganti tugasku dengan cara yang baru. Konsekuensi. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ini misalnya macam ini Pak Ibu, lari-lari anak kita, tersenggolnya tumpah, disuruh aja membersihkan. Lari mengelilingi lapangan
basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran second di 1 hukuman, 2 hukuman, 3 hukuman, yang 3 ke bawah konsekuensi. Kita lihat Bapak Ibu, ya betul, bagus. Nah, yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak, karena tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Apa hubungannya? Tidak ada. Terlambat masa ia disuruh mencatat dalam 100 kali. Setelah main basket lari ke dalam basket terlambat hadir di sekolah, juga tidak ada bersangkut antara lari dengan terlambat. Sedangkan nomor 4 menggantikan kertas tugas teman, ya, itu adalah konsekuensi yang harus dia terima. Ya coret-coret, dicoret-coretnya diganti dengan kertas yang baru. Berarti ada hubungan antara kesalahan dengan yang dia terima. Kalau yang 3 tadi tidak ada hubungannya. Hukuman perbedaannya dengan konsekuensi. 1, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, nah ini kalau dihukum dia terlambat disuruh membersihkan WC, itu kan menyakitkan, tidak ada hukumannya. Sedangkan konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Selalu teringat oleh dia Bapak Ibu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin waktu dia membersihkan saja dia tidak nyaman, tapi setelah dia membersihkan dia akan seperti biasa. Tapi kalau hukuman, misalnya bersihkan biasa lama teringat, bahkan sudah tamat pun teringat sampai sekarang. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Ini kalau hukuman ini Pak Ibu, kalau salah pastinya sembunyikan karena dia takut kena hukum. Sedangkan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena lari-lari tadi dia berarti mengurangi atau tidak boleh lagi lari-lari. Merasa bersalah, marah, diperlakukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Terus itu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebenarnya ini yang paling diharapkan Bapak dan Ibu, antara hukuman, penghargaan, konsekuensi, penyelesaian yang bersifat dengan restitusi ini yang diharapkan pada kurikulum Merdeka Belajar pada saat sekarang ini. Mereka tahu dengan yang mereka lakukan, tahu apa yang harus mereka lakukan nantinya. Ini Pak Ibu, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi dengan konsekuensi itu termasuk sesuatu yang berhasil atau yang sukses. Sedangkan pemberian hukuman itu termasuk sesuatu identitas yang gagal. Nah, karena hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Ciri-ciri restitusi itu Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi.
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini dia tidak merasa minder karena melakukan kesalahan. Nah, sebelum melakukan pembuatan menyelesaikan restitusi, tentu kita buat dulu perlu keyakinan kelas kita. Mulai dari peraturan, keyakinan kelas, lingkungan positif sehingga menghasilkan budaya positif. Keyakinan kelas adalah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Contohnya Pak Ibu, keyakinan kelas, misalnya tidak perlu banyak, kira-kira apa yang bisa diterapkan. Misalnya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Kan biasanya kita buat di dinding yang tidak piket, membersihkan WC itu tidak boleh lagi kita buat. Kita ganti dengan bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Kalau yang tidak piket, membersihkan halaman itu berarti berbentuk peraturan. Sekarang peraturan itu kita ganti dengan keyakinan kelas. Bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Misalnya banyak lagi. Yang lagi bertanggung jawab, kesehatan, disiplin, itu juga merupakan contoh keyakinan kelas. Nah, ini saudara Ibu, seperti yang tadi, kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan berbentuk peraturan. Kira-kira kalau kita ganti dengan keyakinan kelas, kalau mereka selalu mengembalikan itu kemana caranya? Dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan. Kalau dilarang menggunakan narkoba, kesehatan ya Pak Ibu ya. Berarti dia ke arah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kalian ya Pak Ibu, ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelas kita yang kita buat adalah tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain itu berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum bangun mulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu keselamatan. Itu menggunakan masker itu adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan. Tidak, kalau peraturannya jarang berlari dilarang berlari. Jangan berlari di kelas atau koridor. Di keyakinannya itu berarti anak itu selamat atau keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ibu, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan bertahan hidup. Ini mungkin dikaitkan dengan kita di sekolah Bapak dan Ibu. Mungkin ada anak-anak didik kita itu di sekolah ini yang sifatnya susah kita atur. Nah, katakanlah mencari perhatian, ya, mungkin dari yang anak. Kira-kira kebutuhan dasar mana mungkin di rumah yang tidak terpenuhi? Mungkin kalau nakal itu kasih sayang dan rasa diterima. Di rumah mungkin dia tidak dapat, tapi di sekolah dia lampiaskan. Ya, itulah tugas kita sebagai seorang guru. Kita kaji kebutuhan dasar manusia dari anak didik kita tadi. Mengapa dia melakukan tindakan-tindakan itu di sekolah? Mungkin ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Ada mungkin kesenangan, segala macam. 5 posisi kontrol. Ini posisi kita. Yang pertama, ada sebagai penghukum. Ada pembuat orang merasa bersalah. Ada posisi kita sebagai teman. Ada sebagai pemantau. Ada yang manajer. Tapi yang paling diharapkan di sini adalah posisi manajer. Kadang-kadang kelimanya tidak bisa hilang dalam diri kita, Pak dan Ibu. Sebagai penghukum, misalnya mengadik, membujuk, menyakiti. Kalau kamu tidak melakukan, awas, rasakan ini. Kalau itu sempat kita lakukan di sekolah atau di rumah, berarti posisi kita sebagai penghukum. Nah, kalau misalnya kita berkata kepada anak, kamu harus seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, ibu stres dengan tingkah laku kamu.
sudah sering melakukan itu saja, berarti posisi kita membuat anak didik kita sebagai orang yang merasa bersalah. Nah, misalnya, ayolah lakukan ini demi ibu atau demi bapak, mudah-mudahan kamu, berarti kita berposisi sebagai teman bagi mereka. Kita sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, tidak mungkin ada anak didik kita pakai melanggar peraturan. Apa peraturan yang telah kita buat? Jadi kita hanya memantau saja. Yang sangat diharapkan itu adalah identitas berhasil atau sukses itu yang paling bagus itulah manajer, teman dan pemantau juga. Tapi yang gagal itu adalah posisi kita sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Ini kalimat-kalimat itu sebenarnya tidak boleh diberikan baik pada anak didik kita ataupun anak kita di rumah. Nah, posisi kedua, saya kecewa. Kira-kira kalau kecewanya di mana ada di Pak Ibu? Rasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itulah lakukan demi ibu, ini teman ini Pak Ibu ya. Apakah kamu harus mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Niat Pak Ibu. Pembuat orang yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita melakukan baik dengan teman di rumah pun atau dengan siapa saja kita mengucapkan niatan itu, kita membuat orang itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kita telah menghukum dia. Terus ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu adalah sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Sedangkan kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Segitiga restitusi yang terakhir ya Bapak Ibu. Ini adalah yang diharapkan sekali itu dalam menyelesaikan baik di rumah ataupun di sekolah. Yang segitiga restitusi ini yang sangat diharapkan. Segitiga restitusi sebagai gambarnya ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Soalnya kita panggil anak didik kita Bapak Ibu dan berkelahi. Setiap orang pasti kan tidak boleh langsung menghukum atau memarahinya. Ya Bapak dan Ibu. Atau yang tidak membuat tugas. Kenapa kamu tidak membuat tugas? Mungkin karena rasanya main PS. Ya, jawaban kita setiap kalau bapak di posisi kamu pasti juga akan melakukan hal yang sama. Nah, itu sudah termasuk menstabilkan identitas. Hanya validasi kebutuhan. Ya, ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya kan? Nah, itu tadi Bapak Ibu. Kita tanya dulu, mungkin sewaktu bapak atau semua orang pasti akan melakukan hal semacam itu. Nah, kira-kira apa alasannya dia melakukan misalnya tidak membuat PR, karena kasihkan main game. Nah, terus kita apa lagi? Yang kamu lakukan tadi berarti bertentangan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu di awal pembelajaran sudah kita buat bersama dengan anak didik. Nah, disiplin dia langgar. Ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu yang harus kita ucapkan Pak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini pada waktu menstabilkan identitas. Ya. Terus yang selanjutnya itu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love,
for atau survival. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu yang kita ucapkan misalnya, nah kita berkelahi, nah, bisa saja kamu melakukan hal yang lebih parah, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Nah, itu yang bagus. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu pada yang kedua. Dan yang ketiga, menanyakan anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas ke sekolah kita? Ini nilai-nilai kebajikan tadi Bapak dan Bu. Nanti kita tanyakan kembali kepada mereka. Apa kira-kira keyakinan kelas atau nilai yang telah kita sepakati yang telah kamu langgar sebelumnya? Nah, itu. Apakah kamu rasa? Jadi istilah apanya di sini, Bu? Mereka mengetahui kesalahannya, mereka mengetahui penyebabnya, mereka mengetahui apa solusinya untuk penyelesaian masalah yang mereka hadapi tersebut. Nah, itu yang diharapkan pada segitiga restitusi. Intinya, yuk, Pak dan Ibu. Nah, terima kasih banyak saya telah disampaikan Bapak dan Ibu dalam mau mendengarkan dalam forum berbagi budaya positif kegiatan program Guru Penggerak Angkatan Berikut. Mungkin ada yang Bapak Ibu mau tanggapi saran dan kritik demi kemajuan. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Sudah Bapak, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.